teman-teman, sudah pada tahu kan namanya saya? Jadi langsung saja saya akan membahas 3 materi pokok tentang pemasaran. Yang pertama, pengertian dan konsep pemasaran. Yang kedua, sistem dan lingkup pemasaran. Dan yang ketiga, sasaran pasar dan produk. Materi pertama, pengertian dan konsep pemasaran. Poin A, pengertian pemasaran. Pemasaran ialah kegiatan pemasar untuk menjalankan bisnis profit atau non-profit guna memenuhi kebutuhan pasar dengan barang dan jasa, menetapkan harga, mendistribusikan, serta mempromosikan melalui proses pertukaran agar memuaskan konsumen dan mencapai tujuan perusahaan. Nah, di dalam sistem pemasaran juga terdapat 4 unsur pokok dalam kegiatan pemasaran, yaitu pemasar, barang dan jasa, proses pertukaran, dan pasar. Pemasar ini ialah organisasi perusahaan atau perorangan yang mana tujuannya itu tertentu bagi organisasi maupun pribadinya, seperti keuntungan, survive, kesetiaan pelanggan, kesejahteraan, dan sebagaimana yang harus dipenuhi. Barang dan jasa. Nah, dalam sistem ini itu segala sesuatu atau apapun bentuk sesuatu yang ingin ditawarkan oleh produsen itu semata-mata untuk pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen. Pasar ini ialah konsumen pribadi atau organisasi perusahaan yang mana mempunyai kebutuhan dan keinginan yang berwujud sebagai permintaan terhadap barang atau jasa. Unsur pokok yang terakhir yaitu proses pertukaran. Proses pertukaran ialah kegiatan dua pihak yang masing-masing memerlukan sesuatu milik pihak yang lain sebagai usaha untuk pemenuhan kebutuhan dan keinginan masing-masing. Poin B, konsep pemasaran. Konsep pemasaran atau marketing merupakan serangkaian kegiatan yang memiliki tujuan untuk memasarkan produk yang diproduksi oleh perusahaan. Kegiatan marketing juga atau kegiatan pemasaran biasa juga dikatakan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui kebutuhan pasar. Selain itu, konsep pemasaran juga berkaitan dengan salah satu filosofi yang digunakan para pebisnis untuk mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan pelanggannya yang tentunya menguntungkan pelanggan dan juga perusahaan. Isi dari filosofi tersebut ialah filosofi yang sama tidak dapat menghasilkan keuntungan bagi setiap bisnis. Karenanya, bisnis yang berbeda menggunakan konsep pemasaran yang berbeda. Filosofi ini disebut sebagai filosofi manajemen pemasaran. 5 konsep pemasaran. Yang pertama, konsep produksi. Konsep ini didasarkan pada pendekatan bahwa perusahaan dapat meningkatkan pasokan karena mengurangi biaya. Kedua, konsep produk. Konsep ini bekerja berdasarkan asumsi bahwa pelanggan lebih menyukai produk dengan kualitas dan harga yang lebih tinggi dan ketersediaan barang tidak memengaruhi keputusan pembelian mereka. Yang ketiga, konsep penjualan. Konsep ini menyoroti bahwa pelanggan akan membeli produk perusahaan hanya jika perusahaan ingin menjual produk-produknya secara agresif. Yang keempat, konsep pemasaran. Konsep ini menekankan strategi tarik atau pull strategi, yang mana ini berarti bahwa suatu merek yang sangat kuat akan membuat pelanggan selalu lebih suka merek Anda daripada yang lain. Dan yang kelima, konsep pemasaran rakyat. Konsep ini menyoroti kebutuhan, keinginan pasar target, dan pengiriman nilai yang lebih baik daripada pesaingnya. Baiklah, lanjut ke materi kedua, yaitu sistem dan lingkup pemasaran. Poin A, sistem pemasaran. Sistem pemasaran adalah kumpulan lembaga-lembaga yang melakukan tugas pemasaran barang, jasa, ide, orang, dan faktor-faktor lingkungan yang saling memberikan pengaruh dan membentuk serta mempengaruhi hubungan perusahaan dengan pasarnya.
ruang lingkup pemasaran. Yang pertama, tujuan pemasaran. Tujuan pemasaran adalah untuk memperoleh laba melalui kepuasan konsumen. Yang kedua, pengertian sistem pemasaran. Sistem pemasaran yaitu kumpulan ide-ide yang melakukan tugas pemasaran barang, jasa, ide, dan faktor lingkungan yang saling mempengaruhi antara perusahaan dengan pasar. Macam-macam sistem pemasaran. Bagian A, sistem pemasaran dengan saluran vertikal, yang mana pada sistem ini produsennya, grosir, dan pengecer bertindak dalam satu keterpaduan. Tujuannya agar mencegah perselisihan dan mengendalikan perilaku saluran. Bagian B, sistem pemasaran dengan saluran horizontal. Pada sistem ini ada suatu kerjasama antara dua atau lebih perusahaan yang bergabung untuk memanfaatkan peluang pemasaran yang muncul. Bagian C, sistem pemasaran dengan saluran ganda. Pada sistem ini, beberapa gaya pengeceran dengan pengaturan fungsi distribusi dan manajemen digabungkan dan kemudian dari belakang dipimpin secara sentral. Baik, sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu sasaran pasar dan produk. Sasaran pasar adalah suatu kelompok konsumen yang menjadi target pendekatan perusahaan untuk membeli produk yang dijual. Nah, jika kita adalah seorang pebisnis, tentunya kita ingin bisnis yang dijalankan berkembang dengan pesat. Maka dari itu, untuk mencapai hal tersebut diperlukannya strategi pemasaran yang tepat dan efektif. Salah satunya adalah dengan menentukan sasaran pasar. Selain itu, ada beberapa hal yang didapatkan dengan menentukan sasaran pasar sebelum memulai bisnis. Yang pertama, menempatkan gagasan pemasaran dengan lebih jelas. 2. Mengatur produk menjadi lebih baik. Ketiga, menemukan dan membandingkan kesempatan pasar. Keempat, mengelompokkan budget yang dimiliki secara tepat. Dan yang kelima, menciptakan daya tarik di bidang pemasaran. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya paparkan. Untuk teman-teman yang sedang mendengarkan dan menyaksikan, semoga video saya bisa memberikan beberapa manfaat dan pengetahuan tentang pemasaran ya. Dengan ucapan alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.